Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita bersukacita kepada dan bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah. Kami sapa sekali lagi shalom bagi sidang jemaat yang ada di tempat ini. Di lantai 2 lambaikan tangannya, dan di lantai 1 lambaikan tangannya. Yang di rumah, yang secara Zoom lambaikan tangannya. Ya, kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Dia bisa menolong kita sesuai dengan caranya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Dia selalu menepati janjinya. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku amandamu. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita mau menyembah Dia, memberi yang terbaik untuk Dia hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Dia tepat waktu menolong kita. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada
Dia Allah kita yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia selalu memberi yang terbaik untuk kita. Haleluya. Ku kan bersandar dan mengandalkan. Amin Tuhan. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, kuasa-Mu tiada terbatas. Musuh-Mu tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, dan bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam. Mari menyembah Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi, tiada yang tidak mungkin bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kejayaan-Mu tak terbatas, kuasa-Mu tak terbatas. Kebesaran-Mu Tuhan tak terbatas bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bangga Tuhan, kami sungguh bangga. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Dialah kita yang selalu ada tepat waktu. Dialah kita yang mengasihi kita lebih yang dari kita pikir. Dialah yang tidak kita tahu bagaimana Dia caranya menolong kita. Tapi yang pasti Dia tidak pernah terlalu cepat dan Dia tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Alangkah bahagianya kami memiliki Allah seperti Engkau. Alangkah bersyukur dan bangganya kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami tahu hingga saat ini juga Tuhan, Engkau tetap Allah yang sama. Seperti pertama kali kami mengenal Engkau, sampai saat ini juga Engkau Allah yang sama. Terima kasih. Ajar kami bersandar kepada Tuhan. Ajar kami bersandar hanya kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang sangat mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah jalan yang sempurna. Engkaulah jalan
jalan yang sempurna. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolong tiada terhitung, tiada terhitung. Pertolongan tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaan, kesetiaan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat segala janji firman Tuhan yang masih tetap ada dalam diri kami. Tiada terhitung kasih-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kau menolong setiap kami, baik yang beribadah secara langsung ataupun melalui Zoom. Kasih setia Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami habiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat datang dari Banyuwangi, surprise ya. Ya, hari ini tadi saya juga, makanya bertanya tadi pagi ternyata dia datang. Aduh, puji Tuhan, terima kasih ya, terima kasih untuk hari ini. Ada sukacita bagi kita, ada juga hari ini kita berdoa buat teman kita, saudara kita yang terkasih di sana yang akan memulai hidup baru, bukan menikah, bukan, ke Ciran, Jawa Tengah ya. Nanti kita akan berdoa baginya. Kita mau bersukacita kepada Tuhan. Hari ini masih ada sukacita. Coba kasih senyum kanan kiri dengan cipik matanya. Halo, halo, halo. Oma masih tersenyum di bawah. Halo Ma, halo sidang jemaat secara Zoom. Berikan senyumnya. Ya, kita berglori bagi Tuhan. Dasar yang kita harapkan adalah hanya firman Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan
Allah yang hebat. Bersama Roh-Mu kita akan menang. Ku pasti menang. Mari kita berdiri. Namamu dipuji, hormat keagungan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku, Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaran-Mu, bersama Roh-Mu kita akan menang. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggikan Dia. Namamu dipuji, hormat keagungan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Haleluya. Kita seringkali berkata, Tuhan, aku tidak bisa percaya, beriman kalau saya tidak melihat. Aku tidak bisa percaya kalau aku tidak mendengar. Tapi firman Tuhan mengatakan, iman lahir dari mendengar firman Tuhan, ya. Dan apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kita masih mengatakan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita lihat, disediakan bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Jemaat saja, apa yang tak
beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk. Hari ini memang untuk pujian hari ini banyak yang saya kutip dari firman Tuhan. Karena saya tahu hingga saat ini jika kita masih kuat, kita berada di tempat ini. Jika kita masih mampu menjalani hidup dengan masker mulai Maret sampai sekarang, itu karena Tuhan menurut saya. Itu bukan hal yang mudah ya bagi kita. Dan firman Tuhan yang membuat kita mampu melakukannya. Kita tahu hanya Dia satu-satunya Allah bagi kita. Kesaksian. Oke, kita akan mendengarkan kesaksian dari Cinta yang sudah Tuhan tolong selama menjalani proses penyembuhan dari COVID-19. Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan share pengalaman saya yang berhasil ngelewatin COVID-19. Pada awal terinfeksi, indera penciuman dan perasa saya masih berfungsi dengan baik. Saya cuma demam 1 hari dan pusing, jadi saya juga nggak punya pikiran kalau saya bakalan positif. Waktu pertama tahu juga kaget karena dikabarin mama lewat telepon, terus juga lebih ke takut bakalan dijauhin semua orang, jadi sempat sedih beberapa hari. Yang bikin saya bertahan dan kuat ya karena support dan dukungan dari semua orang. Yang awalnya saya kira saya bakalan dikucilkan, dijauhin, dan bakalan ngejalanin sendirian, ternyata enggak. Banyak yang support dan doa buat saya. Yang saya dapat dari pengalaman ini adalah kalau pengharapan itu cuma ada sama Tuhan, karena waktu saya ngerasa sendiri, saya gelisah, saya khawatir, dan semua orang berusaha tenangin saya, tapi semua itu gak ada yang lebih luar biasa daripada saya ambil waktu untuk berdoa sama Tuhan sendiri. Itu adalah pengalaman yang bisa saya share ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, stay safe semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Memang tidak mudah kalau terkena dengan COVID-19, karena beberapa dari teman-teman kami juga harus dengan cara itu. Dia kembali kepada Bapa dengan cara itu, walaupun sebenarnya kita bilang sudah caranya Tuhan ya. Kita bersyukur teman kita, dan cukuplah itu dari sidang jemaat. Kita tidak mengharapkan yang lain. Stay sehat, stay safe, maksudnya tetap sehat, tetap jaga ya. Sampai kapan? Sampai kita semuanya Januari kalau Tuhan izinkan kita akan mendapatkan vaksin itu. Mungkin kita akan tertolong, akan bisa menjalaninya seperti virus-virus yang sudah biasa kita hadapi. Tapi tetap himbauan kami dari kita semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap berhikmatlah di keramaian, itu saja. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita hanya percaya kepada yang ke saat ini. Hanya Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan. Saya undang kita untuk berdiri menjamu kebenaran firman Allah. Yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada Dialah kita yang setia hingga saat ini. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan
setia. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku percaya, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, selalu terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih, satu-satunya. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ya, Engkaulah Dia Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihmu. Meski ketika kami menyanyikan syair-syair lagu ini, di dalam hati kami Tuhan, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih sulit kami jawab sendiri. Tetapi kami mau belajar percaya dan beriman kepada Tuhan. Karena lebih mudah untuk mengatakan amin dan percaya kepada firman-Mu, daripada kami harus pusing dan khawatir gelisah menghadapi hari-hari yang belum kami hadapi. Kekhawatiran yang belum terjadi seringkali menyulitkan kami. Maka yang paling mudah dan paling bisa kami lakukan hari ini adalah percaya, mengatakan amin kepada setiap janji firman-Mu ya Allah. Kami bersyukur memasuki minggu pertama pada bulan September kami beribadah. Oh, bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. 9 bulan ini Engkau akan dan terus memelihara hidup kami. Betapa baik Engkau Tuhan. Hari ini khususnya sidang jemaat Healing Insight, baik yang ada di Sidoarjo maupun di Surabaya, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan yang di luar kota, di luar pulau diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan, sidang jemaat-Mu terus berkomunikasi dan mereka disertai, dilindungi oleh Tuhan.
baik yang masih beribadah secara online, Zoom maupun nanti Tuhan primer di YouTube Tuhan. Di lantai 1, di lantai 2 ini, kami datang di hadapan-Mu menaikkan syukur. Betapa besarnya Engkau Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Ajari kami memahami cara-Mu bekerja. Ajari kami memahami cara-Mu menolong kami, agar kami selalu bersyukur. Kami sambut firman Allah dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk sidang jemaat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Saya menyapa juga sidang jemaat yang mengikuti live Zoom, baik yang di luar kota, di luar pulau, di kota Surabaya, atau di Sedati sendiri yang belum bisa bergabung. Tuhan menyertai saudara di tempat saudara beribadah, dan juga tamu spesial kita dari Banyuwangi, visitasi mungkin ya, atau studi banding. Ya, Tuhan menyertai juga, surprise ya, perjalanannya tidak diberitahu, sehingga hari ini kita bersyukur bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Dan juga mungkin pada bulan ini terakhir ya, Saudara Asi bersama dengan kita. Nanti kita ambil waktu juga, begitu perjamuan suci, langsung kita doakan berangkat ke Purwokerto. Ya, di sana ada tugas berat mendampingi seorang rektor. Dan ini sangat penting sekali untuk kita doakan. Ya, dan di sana dia mungkin ada usaha apa atau pekerjaan, nanti kita doakan. Juga anak-anak sekolah, remaja muda, orang-orang tua yang lanjut usia, shalom untuk kita semua. Mari kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-12. Firman penggembalaan pada awal bulan September ini, dari Kisah Rasul kita sudah sampai di pasal 12 ayat 1 dan seterusnya saya baca untuk saudara. Kisah Rasul 12 ayat 1 dan seterusnya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Jadi 4 kali 4, 16. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya ke depan orang banyak, Petrus tidur pulas, nyenyak ya di antara 2 orang prajurit. Dia terbelenggu dengan 2 rantai, tangan dan kaki. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Dan ayat yang ke-12, dan setelah berpikir sebentar pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Kalau kita membaca ayat ini ada sedih, ada sukacita juga. Ada yang mati, ada yang dibebaskan. Inilah cara kerjanya Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar memahami cara kerjanya Tuhan. Supaya kita bisa seirama dengan isi hatinya Tuhan. Supaya kita bisa sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya pernah bekerja dengan orang Jepang. Beda cara kerjanya mereka, maunya itu berbeda. Beda dengan orang Singapura, beda juga dengan orang Indonesia. Ketika saya punya pimpinan orang Indonesia, saya sesuaikan cara kerjanya. Dengan teman-teman orang Jepang, sesuaikan cara kerjanya. Ya. Katanya sih teman-teman saya berkata, kalau orang Jepang ini, dia marah sekali sama kita. Dia minta kita kerja keras, keringatan,
Orang Indonesia susah keringat di AC. Tapi begitu makan katanya, dilihat sama orang Jepang, dilihat makan, orang Indonesia makan keringatan, makan sambal. Dibilang aneh Indonesia ini, kerja ndak keringat, makan keringatan. Dalam, ya itu cara kerja. Sehingga supaya kita bisa mengikuti kehendak Tuhan, kita harus paham cara kerjanya Tuhan seperti apa dalam ayat-ayat yang barusan kita baca. Ternyata kalau saya menyimpulkan cara kerja Tuhan pada bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dia bekerja, dia terus bekerja meskipun kita menganggap dia sedang membisu. Tuhan kita tetap bekerja meskipun terlihat seperti tertidur, seperti diam, seperti bisu. Kok bisa Pak Stefan? Iya. Begitu membuka ayat yang pertama dan seterusnya pasal 12 menginformasikan bahwa ada satu kekuatan Herodes yang membunuh Yakobus. Ini berita pilu saudara. Ini berita yang menyedihkan saudara. Kenapa? Seorang hamba Tuhan bernama Yakobus mati di tangan Herodes. Mati dipenggal. Ini memilukan. Dan bisa dalam keadaan memilukan, detik-detik memilukan semacam ini, kita bisa berkata begini saudara. Seperti yang saya juga pernah katakan kepada Tuhan. Seperti yang saudara juga berulang-ulang katakan kepada Tuhan. Apa itu? Di manakah engkau Tuhan? Tuhan tidak ada. Tuhan tidak mau tahu. Tuhan tidak bekerja. Bukankah begitu saudara yang sering kita alami? Ketika Tuhan terlihat tidak membela. Ketika Tuhan terlihat hanya menonton saja ketika Yakobus dipenggal dengan pedang. Ini Rasul Yakobus ya, bukan penulis surat Yakobus. Rasul Yakobus. Sudah dipenggal saudara Yohanes. Nanti yang menulis Yakobus saudara Yesus itu. Yakobus saudara Yesus. Dipenggal. Dan bisa saja, aduh, kok Tuhan mengizinkan ini semua? Kok Tuhan membiarkan ini semua? Di mana Tuhan? Tapi saya mau katakan, cara kerjanya Tuhan berbeda dengan kita. Setuju enggak saudara? Betul. Karena apa yang kita sebut dengan ada Tuhan? Apa? Ketika kita menyebutkan ada Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita? Semuanya aman, semuanya sehat-sehat, semuanya lancar jaya. Apalagi? Tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, apalagi meninggal. Dalam pikiran kita manusia, namanya meninggal itu adalah sebuah, apa saudara? Kesialan. Tapi saya mau kasih tahu dan harus memberitahu dengan benar tentang cara kerja Allah. Bahwa bagi Tuhan meninggalnya atau matinya orang yang dikasihinya, matinya orang-orang percaya adalah sesuatu yang indah. Terbalik dengan cara berpikir kita. Amin saudara? Ini cara kerjanya Tuhan. Memang memilukan, tetapi itulah cara Tuhan bekerja. Yakobus, engkau sudah selesai. Jadi rupanya cara kerjanya Tuhan itu berdasarkan kairos. Kairos itu waktu anugerahnya Tuhan. Yakobus hari ini selesai. Ketika Yakobus sudah selesai membangun gereja di Yerusalem, menumbuhkan gereja di Yerusalem, selesai Yakobus. Sudah selesai. Sekarang Paulus yang barusan bertobat menggantikan Yakobus. Paulus sudah masuk, sudah menjadi rasul. Jadi ini cara kerjanya Tuhan. Yang pertama, kematian orang yang dicintai Tuhan itu adalah kebahagiaan. Saya harus ajak saudara membaca ini supaya saudara yakin firman Allah. Bukan karena saya. Kita membaca ayat itu. Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15. Saya minta tolong kepada semua jemaat baca ini baik-baik.
Kali ini saya berbicara tentang kematian, tapi mungkin ada usaha saudara yang sedang susah, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami penderitaan. Kalau engkau anak Tuhan, katakan amin untuk firman ini. Amin. Ayat 15, 2 ya. Sebentar, stop. Kayak mau mati bacanya. Padahal masih hidup. Yang mantap, yang keras. 1, 2 ya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin saudara? Berharga. Bukan kebetulan, memang ayat ini kan kita beruntun terus. Saya ingin melihat kehendak Tuhan dalam firman penggembalaan ini. Kebetulan almarhum kekasih kita Pak Mianto baru dipanggil Tuhan. Hal ini harus dipahami oleh Ibu Janda, Bu Fatmianto, bahwa berharga. Amin. Lebih berharga Yakobus segera kembali kepada Tuhan daripada dia hidup melayani Tuhan. Ini pikiran manusia. Loh, kok kurang jumlah rasul, bukannya rugi toh? Itu pikiranmu. Itu pikiranku. Tetapi Tuhan, lebih berharga Yakobus. Lebih indah rasul yang satu ini. Malah bagi Tuhan Yakobus ini begitu spesial. Dia dipanggil lebih dahulu. Karena dia sekarang bersama dengan Tuhan. Inilah yang pernah juga diperhadapkan kepada seorang nabi yang bernama Habakuk. Inilah juga yang seringkali diperhadapkan dalam pikiran kita para hamba Tuhan. Dan inilah juga yang seringkali diperhadapkan dalam badai pemikiran kita sidang jemaat. Apa itu? Kalau ada kesulitan, kayak Tuhan tidak kerja. Kalau ada kesusahan, kayak Tuhan tidak ada. Habakuk seorang nabi. Pasal 1 Habakuk ayat 2 sampai 3. Dia bingung. Tuhan ini bagaimana? Kita baca saja ya. Kita baca saja. Bukan PA tetapi saya pengen saudara beriman lewat pembacaan firman ini. Kitab Habakuk masih di perjanjian lama. Belum digeser. Masih di situ. Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Jadi agak-agak ke ujung. Ya, Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kita semua orang-orang yang bingung melihat cara kerjanya Tuhan harus baca ini. Ya. Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 3. 2 ya. Ya. Sebentar, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak engkau tidak dengar? Habakuk sedang mengatakan apa? Tuhan tuh. Ya, kenapa sulit sekali bilang begitu? Kenapa tidak dengar? Berarti dia sedang bilang Tuhan agak kurang ketempat di surga sehingga yang membersihkan telinganya Tuhan kok kurang banyak menurut beliau ini. Seterusnya 2 ya. Aku berseru banyak penindasan, kesusahan. Nggak dengar kau. Ini cara kita menilai Tuhan. Harus jujur kita. Terus. Terus. Iya, stop. Tuhan tidak mendengar. Di depan mataku terjadi semuanya ini. Engkau tidak melihat. Tuhan sedang dituduh. Tuhan kita sedang buta. Saudara. Gusti boten sare. Amin ya. Betul bahasa saya ini. Gusti boten sare. Yang aslinya gitulah. Tuhan kita tidak tertidur. Karena Tuhan itu tidak punya mata seperti mataku. Tuhan kita tidak punya mata seperti kita capek, lelap, harus tertidur. Enggak. Ini kan hanya bahasa manusia yang mengantromorfiskan Tuhan. Apa itu Pak? Yang memanusiakan Tuhan. Jadi Tuhan kita itu dibuat seperti manusia, oleh manusia. Karena cuma begitu cara kita melihat Tuhan. Ya paling tangan Tuhan akan menolongku. Emang Tuhan punya tangan? Karena itu yang ada di pikiran kita. Tuhan ini akan mendengar doaku. Emang punya Tuhan punya telinga. Karena itu cara berpikir kita.
Bagi Tuhan tidak apa-apa. Tapi ketika kita mengatakan bahwa Allah tidak ada, bahwa Allah tidak mendengar, bahwa Allah tidak melihat, tidak turut merasakan. Saya mau garis bawahi pada diri saya, itu salah. Menurut firman ini, itu salah. Tuhan kita tidak terlalu kurang tajam telinganya untuk mendengar. Matanya bukan tertutup untuk melihat, tangannya bukan kurang kuat untuk menolong. Lalu apa? Kehendak Tuhan bagi kita adalah untuk kita mengerti bahwa Yakobus mati adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Memilukan waktu itu. Tetapi bagi kita pada hari ini kita bersyukur. Tuhan terima kasih. Cara kerjanya Tuhan memang seperti itu. Disebutkan pada ayat berikutnya. Petrus ditahan pada hari raya roti, apa saudara? Tidak beragi. Mengerikan. Herodes begitu dia bunuh Yakobus, lalu dilihat, loh kok banyak orang suka? Sampai kayak gitu loh saudara. Penindasan kepada gereja, penindasan kepada orang percaya. Yang lain lihat, oh ya bagus, secara politik banyak pengikutnya. Herodes tangkap lagi rasul yang lain. Tapi cara kerjanya Tuhan lain lagi saudara. Berbeda lagi. Petrus belum mati, nggak boleh mati pada hari ini. Petrus belum boleh mati pada waktu itu. Tidak bisa dihalangi. Walaupun memilukan, saudara perhatikan. Petrus itu ditahan pada hari raya roti tidak beragi. Apa artinya keterangan hari raya roti tidak beragi? Itu adalah hari raya yang dirayakan setelah Paskah. Mereka akan makan roti tak beragi yang dibakar 7 hari lamanya Israel. Kenapa? Mengingat pembebasan Israel dari Coba saudara perhatikan, pilu enggak? Hari kebebasan, hari raya roti tidak beragi, Petrus malah ditahan. Saudara bisa paham ini? Menyakitkan sekali. Menyedihkan sekali. Pada hari raya kebebasan, Petrus malah dibelenggu. Ini memilukan. Tapi kita lihat cara kerjanya Tuhan. Untuk apa? Untuk menunjukkan satu kebesaran. Untuk menunjukkan satu festival kuasa Allah akan terjadi sebentar lagi di penjara yang dikawal oleh begitu banyak orang. Rasanya tidak mungkin. Dalam cara berpikir manusia, tidak mungkin. Tapi Tuhan ingin menunjukkan cara kerjanya mungkin. Saya ketika mempelajari ayat ini saudara luar biasa. Jadi yang pertama, yang memusuhi orang Kristen waktu itu, orang Farisi. Munculnya Paulus yang membunuh Stefanus, sudah jelas. Farisi, imam-imam kepala, duet. Gabung mereka. Lalu, pasal 12, itu mulai dari faktor politik. Ya, pelan-pelan ya, saya ngomong pelan-pelan walaupun di sini saya lihat bukan wajah-wajah politik, semua suci-suci semuanya. Tapi saya mau menjelaskan Alkitab ini dulu ya. Jadi masalah yang pertama dihadapi gereja datang dari imam-imam kepala, dari Farisi. Selesai sampai pasal 11. Pasal 12 muncul. Masalah yang berikutnya, golongan politik, Herodian. Saya mau jelaskan sedikit. Kelompok Farisi dengan Herodian. Farisi ini dan imam-imam kepala kelompok agama. Alim ulama. Kalau Herodian, Herodes dan partai politiknya itu golongan politik. Ini tidak pernah ketemu. Karena apa? Karena si Herodes ini adalah raja boneka dari Kaisar. Romawi. Jadi orang Roma bikin raja di Yehuda, mengangkat raja namanya Herodes dari Bani Amon, bukan dari Israel. Jadi ini tidak pernah ketemu, karena yang sini minta kemerdekaan. Kami pengen raja Mesias dari kami sendiri. Yang sini ingin mempertahankan Yehuda dengan politiknya. Tidak pernah ketemu. Tiba-tiba untuk membinasakan orang Kristen. Dua ini kawan. Saudara paham? Dua kekuatan ini, kelompok agama dengan kelompok politik join. Malah ini lebih keras.
Karena orang agama telah membunuh Stefanus, orang politik membunuh Yakobus plus Petrus. Dilihat Herodes melakukan pembunuhan Yakobus, semua senang. Wih, kawan. Saudara, kalau dilihat dari sisi keberadaan gereja waktu itu, matilah kita. Betul, saudara? Ya. Secara agama dibelenggu, secara politik terbelenggu. Rasanya tidak mungkin, rasanya tidak bisa. Sudah sakit ketimpa tangga, apalagi runtuh lantai 2, kemudian ditiup angin sengnya orang kena ke wajah, lalu pas di bawahnya pohon durian, jatuh duriannya kena ke kepala. Habis kena kepala, datang beruang mau makan duriannya, kecakar wajah kita. Habis dicakar, dilihat lalat. Bukankah kita mengatakan, ini kok buntu ya? Ini kok enggak mungkin ya? Betul, saudara. Saya mau kasih tahu lewat firman ini, bangkitkan imanmu. Cara kerjanya Tuhan selalu luar biasa. Dia tidak ingin yang biasa-biasa. Dia izinkan Herodes. Tak pernah terjadi, saudara, golongan Herodes itu kawan sama golongan agama. Ribut terus. Itu sebabnya kalau Herodes tidak berhasil membuat aman Yehuda, diganti rajanya sama Romawi. Untuk menghancurkan gereja mereka duet. Tapi saudara lihat, gereja dibanting, makin melenting, dihambat, makin merambat. Amin, saudara. Untuk menyatakan apa? Kuasamu sungguh tak terbatas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalammu. Ini loh, saudara. Engkau merasakan seperti bertubi-tubi mungkin masalah dalam hidupmu. Kita merasakan sepertinya sulit terus bertubi-tubi menghadapi hidup kita. Ingat, kalau engkau anak Tuhan, maka ingatlah, Tuhan ingin membuat sesuatu yang bukan biasa kepadamu. Dia ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Yang luar biasa. Kawan-kawan saya selalu bergurau, selalu kalau bikin renungan juga saya dengar anak-anak mengatakan begini. Ketika jalan di depan sudah terhambat, jalan ke samping sudah tembok terhalang, tidak mungkin mundur ke belakang. Maka matilah kita? Bukan. Ada satu jalan lagi ke atas. Apa itu? Apa itu? Apa ini? Ya, jarang lipat tangan, toh makanya nggak tahu ini apa. Berdoa. Ada berapa kali saudara menemukan ayat itu mengatakan berdoa? Di dalam ayat yang kita baca ada berapa kali? Saya menemukan minimal 2 kali. Saudara perhatikan, Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang luar biasa karena dia bekerja dengan bukti, bukan janji. Dia ingin melakukan sesuatu dengan bukti, bukan janji-janji lewat pengalaman pribadi Petrus. Saya memperhatikan calon-calon kepala daerah, ya, isi kampanye mereka itu banyak sekali janji, betul ya? Ya, saya tidak berpolitik, tapi saya harus ingin mengatakan di beberapa kota, ya saya dengar juga di radio begitu, di kota-kota kita ini juga begitu. Tapi waktu kampanye dulu 10 tahun yang lalu, wah, 5 tahun yang lalu, dengan bahasa agamawi, dengan bahasa politik, mereka mendekati rakyat mengatakan, ya toh, aspal ini nanti akan saya bikin 500 meter lebarnya. Oh iya, ya. Wow, 500 meter. Nanti aku akan membantu ratusan juta untuk anu. Aku akan begini dan begitu. Saya lihat hanya janji-janji, tak ada bukti. Tak ada buktinya. Tapi saya melihat Tuhan tidak banyak berjanji. Tuhan tak pernah terlambat, tidak juga terlalu cepat.
Dia bekerja secara tepat. Dia tidak berjanji banyak pada pasal 12, tetapi tepat. Coba kita baca ayat yang ke-6. Apa yang terjadi dengan Petrus yang dipenjara? Oh, ini luar biasa. Ayat yang ke-6. Pasal 12 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Ya. Stop. Ngapain Petrus? Bobo. Petrus tidur. Harusnya kan begini saudara. Aduh Tuhan, ini orang-orang di sana hari raya roti tidak beragi 7 tahun. Aku di sini makan ragi. Aku di sini dibelenggu. Belenggunya nggak main-main saudara. Penjara paling dalam. Dijaga 4 regu. Bayangkan Petrus nelayan, bukan pesilat, bukan pesihir. Dijaga 4 regu kali 4 orang. Dan waktu dia duduk tidur itu diapit oleh 2 orang. Prajurit satunya diikat dengan 2 rantai. Tangan dan kaki. Dalam hatiku ini mau ngapain? Tapi saudara lihat. Alkitab yang menyebut. Petrus ngapain? Bobo. Apa itu Pak? Ini bukti dari penyertaan Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera. Saya ulangi pelan-pelan. Tuhan berikan damai sejahtera di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Jika engkau sedang berjalan di dalam cara kerjanya Tuhan, Tuhan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan berikan damai sejahtera. Saudara, ini yang tidak bisa dibeli. Ini yang tidak bisa dicuri oleh Herodes. Ini yang tidak bisa diambil dari orang percaya. Mungkin daging kita bisa diambil, mungkin kita disakiti, mungkin banyak hal yang dilakukan oleh si COVID-19 ini kepada kita. Tapi ingat, dia tidak bisa mengambil damai sejahtera. Amin saudara. Ini yang engkau perlu. Ini yang kita butuhkan. Ini cara kerjanya Tuhan. Semua sibuk sedang menghalangi. Semua sibuk untuk merusak hidup kita. Ingat, Tuhan kita tidak tidur. Bukti yang pertama yang dia kerjakan adalah damai sejahtera. Saya berdoa dalam nama Tuhan ketika mempersiapkan firman ini. Tuhan, turunlah damai sejahteramu kepada seluruh jemaat Healing Inside. Di tengah-tengah kesulitan yang menghimpit. Di tengah-tengah problema yang kita hadapi. Ada satu yang bisa membuat kita tidur. Yang masih membuat kita bisa tenang. Apa itu? Damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berarti damai yang luar biasa itu. Melampaui segala akal. Akan memenuhi hati kita di dalam Yesus. Ayat yang ke-7, malaikat datang berbicara kepada Petrus, lalu menepuk si Petrus, lalu rantai itu gugur. Prrr. Menurut saudara ada kebisingan enggak waktu itu? Ada cahaya loh. Kalah ini aja kata ibu tadi silau, makanya bergeser ke timur. Cahaya, biasanya kan kayak malaikat di sini. Itu ada cahaya, malaikat datang. Loh ya toh? Saudara perhatikan, ada cahaya dari surga, lalu ada suara. Pakai jubahmu, pakai sepatumu, ikat pinggangmu, lalu gugur rantainya. Romang. Gantian sekarang, yang tidur adalah penjaganya, yang bangun adalah sukanya Tuhan lah. Cara Tuhan bekerja kayak gini saudara. Dia bisa bikin musuh begini, dia bisa bikin kita begitu. Tapi saudara perhatikan, Petrus merasa tidak ada lagi yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa terjadi. Dan ayat 9 ini penting. Saya berdoa sungguh-sungguh ketika membaca ayat 9 ini dan terus berdoa ketika persiapkan ayat ini. Dan saya ingin mengatakan kepada jemaat, Tuhan berikan kami pengalaman seperti Petrus ini. Seperti mimpi. Itu.
Yang saya takutkan mimpi terus jemaat ini. Tapi ketika kita mengalami keajaiban dari Tuhan, seperti mimpi, ini penting saudara. Pengalaman ini harus kita miliki. Saya ajak kita. Kalau saya sering seperti bermimpi dengan Tuhan kita ini. Dan saya pengen jemaat. Ayat 9, ini yang dialami Petrus. Rupanya dia terkagum-kagum akan Tuhan. Ayat 9, 2, iya. Oh, tidak tahu terus? Ya, seperti mimpi. Amin saudara. Jangan mimpi terus. Mimpi gitu ya, kayak tukang beca. Lucu mimpinya tukang beca. Tukang apa lagi? Tukang jahit. Ada banyak mimpi-mimpi. Tapi saudara perhatikan. Petrus tidak menyangka. Petrus mengalami satu keajaiban. Dan dia merasakan, waduh kok bisa sampai begini. Saya rindu saudara mengalami ini. Yang tadinya kita anggap sesuatu yang menghancurkan hidup kita. Tetapi begitu kita mengalami keajaiban Tuhan. Kita akan begini. Hah? Saya dengan istri sering mengalami itu. Luar biasa Tuhan ini. Jadi kami kayak saling menghutbai. Iya, luar biasa Tuhan ini. Luar biasa Tuhan ini. Itu sebagai ganti dari apa? Mana Tuhan ini? Tidak ada Tuhan ini. Ketika kita punya pengalaman dengan Tuhan, maka kita akan selalu berkata, luar biasa Tuhan. Ajaib Tuhan ini. Ini yang saya rindukan kita alami bersama-sama. Petrus, dia kira dia sedang dalam penglihatan. Padahal itu adalah live kejadian yang benar-benar terjadi. Ada dua kalimat yang saya temukan dalam ayat ini. Jemaat berdoa. Hamba-hamba Tuhan berdoa untuk Petrus. Memang Tuhan tidak pernah melakukan pekerjaannya, keajaibannya karena mendengar doa. Saya ulang ya. Jadi ketika ada nyanyian yang mengatakan doa mengubah segala sesuatu, itu secara teologi agak dipertanyakan. Yang benar gimana Pak Stephen? Tuhan melakukan pekerjaannya, kita mengajukan permintaan kita. Tetapi ada kuasa di dalam doa. Tapi bukan doa kita yang menyuruh-nyuruh Tuhan, bukan. Tugas kita adalah berdoa. Sampaikanlah keinginanmu. Itu bahasa Yunaninya permohonanmu. Sampaikan semuanya. Aku maunya begini Tuhan. Aku pengennya begini Tuhan. Aku pengen usahaku Tuhan. Aku pengen anak-anakku begini Tuhan. Aku pengen keluarga aku begini. Sampaikan. Itu kewajiban kita. Sampaikan. Bagaimana kita tahu Tuhan bekerja menolong kita kalau kita tidak berdoa. Jadi cara yang paling tepat untuk mengetahui cara Tuhan bekerja adalah dengan berdoa. Harus berdoa saudara. Harus ngomong sama Tuhan. Bapa di surga, Tuhan tolonglah Rasul Petrus. Sampaikan keinginanmu. Tuhan tolong, aku pengen semester ini nilaiku tinggi Tuhan. Sampaikan. Tuhan aku pengen tahun ini menikah Tuhan. Yang mau menikah? Tuhan, aku pengen pertemukan aku dengan tulang rusukku. Karena selama ini tulang punggung yang selalu ketemu. Tuhan, aku akan pergi ke Purwokerto. Nyatakan kehendakmu Tuhan. Lu benar lu. Kalau kita tidak berdoa, perhatikan 2 kali berdoa jemaat dan para hamba Tuhan mendoakan Petrus. Lalu mereka mengerti sekarang. Begitu Petrus datang kepada jemaat, mereka juga kaget. Luar biasa penyertaan Tuhan. Saya rindu sepanjang bulan September ini, banyak jemaat yang terkagum-kagum akan Tuhan. Banyak jemaat yang akan terkejut dengan pertolongan Tuhan. Saya sungguh berdoa, sepanjang bulan September, bukan hanya cinta yang bersaksi tentang kesaksian tadi. Dia juga sudah mengatakan, masih remaja, tadi kata yang terakhir bisa mengatakan, ada banyak orang yang ingin menenangkan saya, tapi tidak ada yang bisa seperti Yesus ketika saya datang berdoa.
damai hatinya. Saya rindu mulai dari sekolah minggu sampai kita yang paling lanjut usia, saksikan kebesaran Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu yang terakhir, kita persiapkan diri untuk perjamuan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk cara kerjamu. Terima kasih untuk kasih setiamu, pertolonganmu yang terus kami alami. Yang kami rindukan juga pada bulan-bulan ini akan kami alami. Terima kasih Tuhan. Oh syukur, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Amin. Dan ku hanya kan berharap pada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau setia, selalu yang terbaik. Engkau sandaran kami. Engkau Tuhan yang setia. Mari kita berdiri bersama-sama. Pelayan perjamuan bisa tampil ke depan. Tuhan yang setia, Waktu-Mu selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tuhan sandaranku. Kami berharap pada Tuhan akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari jemaat beriman, percaya kepada Dia. Satu-satunya yang ku Jangan goyah imanmu. Engkau sumber kekuatan. Amin. sumber pengharapan, Haleluya. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau memberkati kami. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tanganmu jemaat, datang menyembah Tuhan. Satu-satu, Satunya yang ku Engkau satu-satunya. Kami satunya yang ku percaya. Buat kami terheran, buat kami terkagum. Sumber pengharapan, Engkau hidup, Engkau sumber ada. kedamaian. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya Haleluya. yang ku Mari sembahlah Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Satunya yang ku Terima kasih Tuhan. percaya. Kami datang Tuhan. Tuhan memberkati, Oh terima kasih. Tuhan penyembuhku,
Tuhan kami Tuhan yang memuliakan, kami percaya Tuhan yang memberi, walau terlihat sulit, walau terlihat mustahil, tapi bagimu tiada yang mustahil. Terima kasih, Kuasamu tak terbatas, terima kasih, kuasamu tak berhenti. Engkau merubah kesulitan menjadi keajaiban. Damai sejahtera-Mu melimpah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu terus menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih. Kami mau syukuri pengorbanan-Mu bagi kami. Menjadi materai, perjamuan kudus-Mu memateraikan firman Allah. Sehingga firman itu jadi daging, menjadi iman, menjadi mujizat dan keajaiban dalam hidup kami. Kami syukur dan terima berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Engkau Tuhan yang setia. Sidang jemaat yang ada di rumah, persiapkan roti dan anggur Anda secara mandiri. Semua bahan-bahan yang digunakan untuk perjamuan kudus ini steril dan aman. Aku hanya kan berharap Padamu satu-satunya, satu-satunya yang satu-satunya yang Engkau sumber percayalah kepada Tuhan. Kedamaian Dia berikan di tengah-tengah kegelisahan. Satu-satunya yang andalkan, ya Yesus, Yesus namanya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Ada ayat firman Allah di roti yang kita terima, silakan baca dan aminkan. Satu-satunya, amin. Satu-satunya yang percaya, Engkau sumber, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya, Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. jemaat di lantai bawah dan juga jemaat yang ada di rumah, ambil sikap yang menghormati tubuh dan darah Yesus yang sudah mati di kayu salib bagi kita. Terima kasih Tuhan. Sandaran. Kalau semua sudah terlayani, mari kita berdiri bersama-sama. Di akhir perjamuan kudus ini juga kita akan mendoakan anak Tuhan yang akan berangkat ke Purwokerto. Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan sumber kekuatan, pengharapan, amin. Sumber kedamaian. Angkat roti di tangan kananmu. Satu-satunya yang kuandalkan,
Tuhan. Ya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Yang sakit disembuhkan, Tuhan memulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat roti di tangan kananmu. Imanmu tertuju kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk dosa-dosamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Maka makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Ribuan tahun yang lalu Engkau mati bagi kami. Tapi sampai hari ini kami merasakan kuasa-Nya, pertolongan-Nya dan keajaiban-Nya. Angkat cawan di tangan kananmu. Ingat bahwa darah-Nya cukup untuk mengampuni segala kesalahanmu. Darah-Nya berkuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan. Saya minta saudara Asi bisa maju ke depan. Kami akan berdoa untuk Asi. Oh, satu-satunya. Mari berlututlah. Berlutut di hadapan Tuhan. Satunya yang banyak orang mengasihimu. Banyak orang mendoakanmu. Jemaat Healing Inside, walaupun singkat engkau bersama dengan kami, tetapi kami semua mengasihi dan mendoakan. Anak muda yang datang kepada Tuhan di altar-Mu, engkau satu-satunya menjadi bagian hidup dari anak kami Asi. Maka kepada kasih karunia Tuhan, kepada Allah Tritunggal, engkau kami serahkan. Dialah yang menyertai perjalananmu. Dialah yang memberkati segala kerinduanmu, studi maupun pekerjaanmu. Kami mendengarkan keajaiban-keajaiban yang engkau saksikan di kemudian hari. Oleh karena Tuhan menyertai engkau. Engkau dicintai Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan mendoakanmu. Maka berlangkahlah dengan pasti. Berjalanlah dengan pasti dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk ulang tahunmu yang diberkati perpanjangan umur hari ini. Tuhan sungguh mencintai engkau. Tuhan telah menyembuhkan engkau. Tuhan juga memberkati engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan kembali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan diberi kesempatan beri persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan nyanyi satu pujian, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah dengar telinga, itu yang disediakan Tuhan bagi hidup kita. Semua disertai
kita berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih jika hari ini Tuhan masih memberkati hidup kami dan kami masih bisa belajar mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan pada pagi hari ini. Tuhan tolong tim yang mengolahnya dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami memberi persembahan. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk kita, sepanjang minggu ini ada ibadah 2 kali masih. Hari Selasa ada ibadah 2 di tempat ini, secara langsung jam 6 dan juga kami akan persiapkan fasilitas Zoom dan juga akan ada fasilitas primer ya. Kemudian hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 8 secara langsung dan nanti di jam 1, jam 2 di YouTube untuk ditonton kembali bagi yang tidak bisa bergabung secara langsung. Dan setelah ini akan ada ibadah sekolah minggu jam 10. Jam 10 akan ada ibadah sekolah minggu bagi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita mungkin saudara-saudara kita yang belum bisa ke sekolah minggu bisa bergabung kepada kami, memberikan nomor WA sehingga bisa dihubungi anaknya. Karena kita ibadah sekolah minggu secara live. Jadi anak-anak kita tetap bisa juga menikmati firman Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu. Kita juga tetap doakan anak, setiap Sabtu ada bimbel juga, itu pendidikan agama Kristen tetap berjalan. Dan mungkin ada teman-teman atau saudaranya yang ingin bergabung join, walaupun ini program dari SD Impres sebelah ini, SD berapa ini? SMP Bulungan, tapi kami ada juga beberapa dari SD lain yang bergabung. Jadi tidak menutup kemungkinan jika ada mungkin saudaranya atau anak-anak tetangganya yang ingin bergabung, boleh bergabung. Tinggal didaftarkan kepada saya atau Rain atau Gunadi. Kami akan dengan senang hati membantu mereka tentang pelajaran pendidikan agama Kristen. Itu saja yang menjadi pemohon untuk kita. Dan kami juga tetap bagi sidang jemaat yang hari ini memberi persembahan dan persepuluhan, silakan menghubungi bendahara kita atas nama Elpri dan beliau akan memberikan nomor rekening untuk Anda yang tidak bisa memberi secara langsung ya. Terima kasih juga untuk kunjungan kedua hambanya ini. Tujuannya apa ini? Unik kata. Ya, jadi kalau enggak kan dia yang khotbah itu yang pindah pujian. Karena kita sudah terlalu sering dilihat orang di YouTube. Nah, terima kasih untuk kunjungannya yang mengejutkan. Kita berdoa, tetap berdoa kepada Tuhan. Pemerintah kita diberi hikmah oleh Tuhan sehingga kita bisa sehat dan kita bisa lepas dari ini karena sungguh mengganggu juga bagi kita semuanya ya. Itu aja pengumuman kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Silakan. Mari kita akhiri ibadah kita bersyafaat. Bersyukur Tuhan untuk perpanjangan umur anak kami Setio Ari Sugiarto yang ke-24. Oh Tuhan, pekerjaannya, imannya kepada Tuhan kami doakan. Umurnya yang semakin dewasa, biarlah diikuti dengan imannya yang semakin teguh di hadapan-Mu. Maka kami doakan untuk Ari dimanapun dia bekerja. Pertemukan dia dengan Tuhan lewat gereja, lewat hamba Tuhan yang membimbing dan mengarahkan imannya bertumbuh kepada Kristus. Demikian juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dalam masa-masa mempersiapkan diri mengakhiri tahun ini sudah memasuki bulan September. Kami percaya penyertaan-Mu di waktu yang lalu akan terus berlanjut hingga berakhirnya tahun dan seterusnya kami rindukan. Buatlah jemaat-Mu tercengang dan terkagum-kagum akan kasih-Mu, akan pertolongan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini mereka merasakan penyertaan-Mu. Seperti yang seringkali Engkau lakukan kepada kami hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Sidang jemaat-Mu yang jauh, yang belum bisa beribadah secara langsung. Biarlah kerinduan mereka untuk beribadah terus bertumbuh. Tidak sampai luntur karena terlalu sudah nyaman ibadah di rumah. Tidak perlu mempersiapkan ini dan itu. Tuhan, biarlah hati mereka terus rindu melayani dan beribadah kepada Tuhan dengan takut dan hormat. Terima kasih untuk kesetiaan para anak-anak Tuhan yang melayani. Terima kasih untuk semua sidang jemaat-Mu yang berdoa untuk ibadah-ibadah kami, untuk firman Allah yang dibukakan. Berkatilah kami Tuhan.
Sertailah kami. Anak-anak kami yang sekolah, kuliah, yang bekerja mencari pekerjaan, jodoh mereka bahkan masa umur lanjut usia. Damai sejahtera menyertai hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Maka tidak ada yang lain seluruh sidang jemaat. Arahkanlah hatimu, Dia mau memberkati engkau. Dan katakan amin untuk setiap berkat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita. Penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus kekasih hati kita. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang memberkati engkau sekalian. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Apapun usahamu dibuat berhasil dan beruntunglah karena Tuhan. Diberkati engkau anak-anak sekolah dengan hikmat kecerdasan dari Tuhan. Diberkati engkau yang memiliki pergumulan-pergumulan. Dialah jalan keluar bagimu. Mulai dari anak-anak kecil hingga lanjut usia. Damai sejahtera, berkat penyertaan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Hari ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kita responi Bapa, terima kasih. Bapa. Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati.